Itu dia. Jadi Pak, misalnya begini, ada kayak tadi kan 7%. Jaminan hari tua itu kan 7%. Misalnya. Tapi dia tidak sesuai undang-undang yang dikasih upahnya. Misalnya hanya 2 juta. Berarti kan kalau 7% hanya 140.000 ya. Iya. Ya itu nggak boleh. Nah, makanya kan bagaimana itu mensinkronkan itu? Misalnya kan ini di store nih dipotong nih upahnya, ya kan 140.000. Padahal BPJS tahu nih, harusnya nggak segini, karena kan apanya UMP-nya atau UMK-nya kan bukan segitu. Iya. Itu bagaimana Pak? Ya itu yang selalu kan menjadi persoalan. Oke, selamat malam kawan-kawan Kasbi Bersatu. Ya, bertemu lagi di program Tanya Jawab bersama Dr. Andus Kolhaman Saragi. Kita 2 minggu sudah tidak live karena ada sidang-sidang yang di luar kota, jadi tidak sempat ya buat kontennya. Nah, yang kita bahas kemarin terakhir ya, kita bahas tema hari ini adalah tentang jam sostek Pak ya, atau BPJS. Nah, ini apa kabar Pak? Sehat walafiat. Nah, teman-teman, ini sudah masuk pertanyaan ya. Nah, Pak, ini ada pertanyaan. Bagaimana tunjangan-tunjangan sosial yang seharusnya diberikan pengusaha atau kaum modal kepada pekerja itu? Baik, terima kasih kepada pemeriksa. Sehubungan dengan pertanyaan yang diberikan oleh kaum buruh yang terkait dengan tunjangan-tunjangan sosial, yaitu kan tunjangan sosial itu memang sudah diatur dalam undang-undang yang harus diberikan kaum modal kepada pekerja ketika saatnya harus diberikan. Misalnya seperti program jaminan sosial tenaga kerja. Kemudian misalnya soal hak-hak yang lain. Katakanlah ketika terjadi peristiwa PHK, pengusaha itu harus memberikan semua hak yang sudah terurai di dalam undang-undang. Kemudian tunjangan sosialnya juga ada semacam ongkos pulang ke tempat di mana pekerja itu harus pulang. Itu diberikan kepada pekerja apabila terjadi PHK misalnya. Itu yang terkait dengan tunjangan-tunjangan sosial yang berhubungan dengan apabila terjadi peristiwa PHK. Kemudian misalnya tentang tunjangan sosial lainnya, misalnya seperti jam sostek kan. Jam sostek itu kan juga tunjangan sosial yang harus diberikan oleh pengusaha kepada pekerja. Tapi kecenderungannya kalau bicara tunjangan sosial, misalnya seperti perumahan, perobatan, ini kan selalu dihitung dengan uang. Tidak pernah kalau misalnya perumahan maunya fisik rumah itulah diberikan pengusaha kepada pekerja. Tapi fakta seperti ini tidak pernah terjadi karena perumahan itu juga di dalam undang-undang itu ya dihitung 15% perumahan dan perobatan dari uang pasangon dan penghargaan masa kerja. Jadi dia dihitung dengan duit, bukan rumahnya yang dikasih gitu loh. Seharusnya kan kalau ada tunjangan mengenai perumahan, ya rumah itulah maunya yang dikasih. Jangan dihitung 15% dari pasangan dan uang penghargaan masa kerja. Di dalam itulah yang dimaksud dengan perumahan itu. Itu yang kita lihat janggal. Kalau misalnya kalau mereka tunjangan sosial memberikan perumahan, ya berikanlah perumahan gitu loh. Perumahan dalam bentuk mungkin dalam bentuk kredit. Ya kan? Artinya buruh itu bisa mengkredit rumah lewat perusahaan dan perusahaanlah yang menjamin DP misalnya kepada properti, kemudian membayar oleh kreditnya oleh pekerja dipotong dari upah pekerja itu sendiri. Itu sebenarnya tujuannya, arahnya ke sana. Tapi kecenderungannya hari ini itu tadi, dia dihitung dengan uang dan nilai nominalnya juga kecil.
Kalau dia dihitung 15% dari pasangan dengan uang penghargaan masa kerja, kan kecil 15%. Iya. Nah, maunya pemerintah harus punya kebijakan yang terkait dengan perumahan buruh. Ya buruh itu memang betul-betul dijamin perumahannya dengan cara kredit, dipotong dari upahnya setiap bulan, DP-nya maunya dibayar oleh kaum modal gitu kepada properti, sehingga ada jaminan bagi buruh betul-betul dia memiliki rumah yang dapat ditempatinya sendiri. Jangan hanya semu yang dihitung 15% dari pasangan dengan pergantian hak, dihitung dengan duit. Jadi duit itulah yang diberikan kepada buruh. Tapi tadi tunjangan sosial perumahan, nah, itu yang enggak maunya. Kalau rumah ya rumah gitu loh. Itu dia terkait dengan tunjangan sosial seperti itu. Jadi Pak, kalau tunjangan sosial seperti itu, apakah ketika buruh ini di PHK, itu memang harus dikasih? Iya, harus dikasih. Nah, seharusnya sebelum di PHK juga dia perumahan itu kan harus disiapkan, ya kan? Artinya bagaimana pengusaha untuk membuat supaya buruhnya ini punya rumah, maunya pengusaha itu tadi memberikan DP kepada properti, ya katakanlah rumah sederhana ya, rumah sederhana, kemudian nanti kredit berjalan itu dipotonglah dari upah pekerja itu. Jadi rumah yang bersangkutan bisa langsung ditempati oleh pekerja gitu. Tapi kan selama ini kan nggak pernah begitu. Tapi ada tunjangan perumahan ceritanya. Ada tunjangan perobatan. Kalau perobatan memang bisa berobat kan. Nah, jadi kalau rumahnya di mana rumahnya gitu loh. Kenapa selalu dihitung dengan 15% di perumahan itu dalam bentuk duit dikasih gitu. Akhirnya buruh tidak pernah punya rumah yang benar gitu. Itu yang kita tidak setuju. Jadi maunya segala yang diatur dalam undang-undang, kalau perumahan itu ya perumahanlah diberikan gitu loh. Artinya caranya mungkin seperti itu dengan sistem kredit, kemudian pengusahalah yang menjamin kepada properti bagaimana buruh ini bisa memperoleh rumah dengan cara memotong upahnya setiap bulan untuk membayar kreditnya ke pihak bank gitu. Tapi kan agak sulit juga kalau begitu Pak, misalnya perusahaan yang menjamin, sedangkan sekarang kan kita tahu semua dikontrak, ya kan? Padahal secara undang-undang nggak boleh, hanya 5 jenis yang bisa dikontrak. Tapi pada kenyataannya, ya kan, malah banyak yang dikontrak. Bagaimana dia mengkredit rumah misalnya 2 tahunnya dia dikontrak, apakah itu mungkin? Iya, karena itu kan menurut hukum kontrak itu kan hanya sekali yang bisa dikontrak. Ya. Kalau masuk kepada kontrak kedua setelah habis kontrak pertama, dia sudah menjadi karyawan tetap. Ini kan soal niatnya sekarang. Ya. Niat pengusaha itunya, inginnya dia pekerjanya ini bekerja dengan bagus selamanya di situ. Itunya yang jadi persoalan kan. Jadi sepanjang niat pengusaha tidak bagus, ia mengotak-atik kontrak yang pada akhirnya dia memang tidak suka di situ pekerja itu selamanya. Jadi kalau dia suka bekerja, misalnya kontrak pertama disambung dengan kontrak kedua, kan sudah menjadi karyawan tetap dia menurut hukum. Iya. Tidak bisa lagi karyawan kontrak. Nah, dilaksanakan nggak hukum itu? Jadi kalau memang betul-betul pengusaha melaksanakan kebenaran hukum itu, tidak terjadi pemutusan hubungan kerja kan? Iya. Nah, dengan seperti itulah buruh bisa sejahtera. Ini yang perlu dikawal oleh negara. Ini yang perlu dikawal oleh pengawasan dinas tenaga kerja yang dari pemerintah. Kalau ini diawasi dengan bagus, ya kenapa tidak bisa bagus? Pekerja itu pun kan inginnya dia bekerja terus, nggak mau dia diputus-putus. Tapi karena permainan ketidakadilan itu tadi, oleh outsourcing, oleh user, ininya yang bermain mengkotak-katik kontrak, sehingga pekerja ini tidak pernah nyaman untuk bekerja. Karena habis nanti kontrak dia di PHK, tidak dibayar haknya, ganti dengan orang lain. Nah, begitulah seterusnya berputar. Itu, jadi niat etiket yang tidak bagus itunya selalu yang berjalan, sehingga tidak bisa pekerja itu nyaman bekerja di sebuah perusahaan.
Kalau aturan hukum itu diikuti oleh pengusaha, kenapa tidak bisa? Ya. Itunya persoalan. Adakah niat pengusaha itu untuk membuat buruhnya sejahtera sesuai dengan hukum? Ini kan persoalan hukumnya. Hukum itu yang nggak pernah dijalankan dengan baik. Sementara negara hanya penonton, penjaga malam. Dilihat pun begitu, dia datang ke pengusaha, pejabat pengawas ini, datang di tempat pengusaha, disiram pakai amplop dari bawah meja, si pengawasnya pun langsung pulang. Tidak lagi menjalankan tugas fungsinya dengan baik. Jadi hanya formalitas saja. Iya, akhirnya tidak pernah hukum itu tegak karena tidak diawasi dengan bagus. DPR-nya juga seperti itu. DPR kan asalnya dari partai. Sementara partai tidak ada juga yang peduli dengan seperti persoalan buruh, karena partai buruh tidak pernah bisa berkembang di Indonesia. Itunya persoalan. Yang berkembang itu partai ke sorga dengan partai dari sorga. Nah, itu yang membuat ini tidak pernah undang-undang terlaksana dengan bagus. Itu. Oke. Itu dia. Jadi seperti itu ya Pak. Iya. Berarti ini masalah orangnya. Iya, iya. Kalau undang-undang itu dijalankan Udah secara benar, bagus, berarti sudah sebenarnya buruh itu bisa Iya, mendapatkan rumah. seperti Iya, itu. iya. Oke Pak, kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa saja program jaminan sosial yang dapat diterima pekerja atau buruh dari Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 itu Pak? Di sana kan ada 4 program, ya. Di dalam Undang-Undang Jamsostek itu atau BPJS Ketenagakerjaan itu ada 4 program yang sudah ditentukan. Pertama, jaminan pemeliharaan kesehatan. Yang dimaksud dengan jaminan pemeliharaan kesehatan itu adalah ketika pekerja itu sakit, Ya. mereka bisa mengklaim pergi ke sebuah rumah sakit yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Di sana dia berobat sampai sembuh penyakitnya itu. Itulah jaminan apa itu pemeliharaan kesehatan itu. Sampai sembuh ditanggung oleh Jamsostek. Yang membiayai Jamsostek itu adalah pengusaha. Dan itu disetor setiap bulan kepada kantor Jamsostek atau BPJS oleh pengusaha. Jadi tidak dibenarkan pekerja itu sakit oleh karena sesuatu tidak diobati karena sudah ada jaminannya. Oke. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada yang kedua, jaminan kecelakaan kerja. Misalnya kalau pekerja itu atau buruh itu kecelakaan pada saat dia mau bekerja atau pulang bekerja menuju rumah. Terjadi sesuatu misalnya di jalan. Ya. Itu ada jaminannya. Oke. Dibawa juga ke rumah sakit yang bersangkutan, yang kerjasamanya sudah ada dengan pengusaha, dibawa ke sana harus diobati sampai sembuh. Misalnya ada luka, ada apa yang terkait dengan kecelakaan itu, dan itu sampai sembuh harus dijamin. Uangnya itu juga program itu dibayar oleh pengusaha ke kantor Jamsostek atau BPJS. Itu dia. Jadi yang ketiga ada jaminan hari tua. Nah, jaminan hari tua ini disitor oleh pengusaha yang dipotong dari upah pekerja 7% dari upah per bulan. Oh, 7%. Iya, 7% dari upah per bulan itu dipotong oleh pengusaha dan disitor ke kantor Jamsostek. Oh. Itu dia, ya. Itu yang ketiga. Jadi kalau pekerja itu nanti satu saat keluar dari perusahaan, uang ini bisa diambil oleh pekerja, jaminan hari tua itu. Oh, yang potong 7%. Iya, yang bisa dipotong itu setiap bulan. Atau setelah dia pensiun misalnya dari perusahaan, itu nanti bisa diambil. Itu dia jaminan hari tua. Kemudian ada yang keempat lagi, jaminan kematian. Nah, jadi jaminan kematian ini kalau pekerja meninggal dunia, misalnya tiba-tiba meninggal, kan ada jaminan kematiannya. Nah, ini juga disitor oleh pengusaha
dari uang pengusaha. Jadi ada 3 poin: jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Itu uang pengusaha yang disetor ke kantor jam sostek. Jadi ketika terjadi sesuatu di dalam 3 program ini, harus dikeluarkan itu dari jam sostek untuk membiayai ketiga program itu. Yang ketiga ini jaminan hari tua ininya yang diambil oleh buruh yang bersangkutan setelah dia tidak bekerja lagi, bisa diambilnya untuk dia. Kalau 3 program itu tidak bisa diambil karena itu pada saat kejadiannya itu, pada saat peristiwa itu terjadi, bisa digunakan gitu. Itu dia. Jadi ada 4 jaminan, program jaminan di dalam BPJS itu. Dan ini hak mutlak hak pekerja. Ya. Nah, tapi kalau uang yang bisa diambilnya hanya jaminan hari tua. 7% setiap bulan dipotong upahnya dan disetor pengusaha. Lewat pengusaha itu disetorlah itu ke kantor jam sostek. Nanti setelah pekerja ini tidak bekerja lagi, misalnya akibat di PHK atau akibat dia pensiun, itu nanti bisa diambilnya dari kantor jam sostek. Itu dia. Jadi Pak, misalnya begini, ada kayak tadi kan 7% jaminan hari tua itu kan 7% misalkan, tapi dia tidak sesuai undang-undang yang dikasih upahnya, misalnya hanya 2 juta, berarti kan kalau 7% hanya 140.000 ya itu nggak boleh. Nah makanya kan bagaimana itu mensinkronkan itu, misalnya kan ini di store nih, dari dipotong nih upahnya, ya kan 140.000, padahal BPJS tahu nih harusnya nggak segini, karena kan apanya UMP-nya atau UMK-nya kan bukan segitu. Itu bagaimana Pak? Ya itu yang selalu kan menjadi persoalan. Seharusnya kan upah minimum kota itu harus diberikan. Itulah upah yang paling minimum kan gitu. Nah, dan kalau terjadi tidak membayar sesuai dengan upah minimum kota Medan misalnya, kan persoalan masih ada di situ, persoalan hak yang harus dituntaskan. Jadi kalau suatu saat misalnya pekerja itu di PHK, kekurangan upah itu kan harus dituntut. Ya dituntut. Nah, berarti potongan ke BPJS tadi seperti jadi kurang. Iya, jadi perhitungannya dari UMK itu juga 7% itu. Oh gitu. Iya. Oh. Dari UMK itu juga perhitungannya. Kan UMK itu kan sudah ditetapkan setiap tahun. Iya. Sekarang misalnya di Kota Medan 3.222.000 per bulan. 7% dari situlah dipotong, kan? Kalau dia normal misalnya. Nah, tapi kalau misalnya tidak sampai begitu upahnya, tetapi masih ada di situ persoalan. Ya kan? Karena kekurangan upah itu harus juga dibayar ketika terjadi PHK gitu loh. Ya kan? Jadi kan kalau misalnya itu sudah jadi dipersoalkan, harus dibayar kekurangan upah itu. Karena memang itu jaring pengaman upah minimum kota itu. Itulah upah yang paling rendah. Nggak bisa di bawah itu. Kalau di atas itu boleh. Nah, di bawah itunya nggak boleh. Nah, karena itulah jaringan pengaman upah gitu loh. Jadi kalau misalnya terjadi seperti itu, tetap perhitungan kita 7% dari upah minimum kota itu. Dari 3.222 itu perhitungannya. Ya, tapi kan apakah itu pengusahanya potongannya itu di store BPJS 7%-nya? Ya harus disetor, harus 7%. Karena pihak jam sostek pun tahu itu kan. Nah, cuman pembayaran upah mungkin dia tidak tahu di bawah upah minimum kota kan. Nah, itu yang kemudian jadi persoalan di kita, di pekerja. Itu dia. Jadi mengatasi itu, kalau ketika nanti suatu saat dia terjadi PHK, kita harus tuntut kekurangan upah itu. Misalnya kalau dia hanya bayar 2.600.000, sementara upah sekarang sudah 3.222.000. Kekurangan itu kita tambahkan di gugatan kita. Nah, itu dia. Jadi sekarang kan program ini 4. 3 uangnya diberikan oleh pengusaha disetor kepada jam sostek. Yang 1 jaminan hari tua itu harus kembali kepada pekerja. Itu dia. Itu prinsipnya. Jadi supaya kawan-kawan buruh tahu di seluruh Indonesia, ini harus dipertahankan.
apabila ada terjadi persoalan yang seperti ini, kita berharap supaya kawan-kawan buruh datang sama kita, menghubungi kita, supaya ini bisa kita tuntaskan secara hukum. Gitu. Dan itu gratis. Gratis. Nah. Dan kita tidak pernah menuntut bayaran. Siap. Ya, itulah kelebihan Kaspi, bisa memberikan bantuan hukum kepada kaum buruh di seluruh Indonesia sepanjang sifatnya yang masih melanggar hukum oleh pengusaha. Tetap kita harus perjuangkan dan harus kita lindungi buruh. Oke. Itu. Terima kasih. Nah, oke Pak, jadi itu aja pertanyaan. Cukup menarik memang. Jadi kira-kira tema minggu depan apa Pak? Tema minggu depan politik perburuhan. Politik Perburuhan. Nah, jadi buruh itu juga harus berpolitik. harus berpolitik. Oke. Politik itu kan dalam pengertian sederhana suatu cara untuk mencapai tujuan. Tapi politik ini juga kan kepentingan Pak. Ya, itulah kepentingan, kan ada kepentingan di situ. Itulah tadi suatu cara itu untuk mencapai tujuan. Tujuan itulah kepentingan. Oke. Iya. Tentu kalau di buruh kesejahteraan yang menjadi kepentingannya. Iya. Oke, kawan-kawan Kaspi, ya, jadi minggu depan kita lanjut tentang politik perburuhan. Jadi malam ini tentang BPJS 1 jam sostek, ya. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Jangan lupa tonton, subscribe, and like konten kita. Selamat malam.